Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Awari Butar-Butar akan menjelaskan materi mengenai penerapan sistem informasi pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat atau LAS Yayasan Baitul Mal Muamalat. Al-Muamalat adalah sebuah lembaga amil zakat yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pemberdayaan terhadap masyarakat fakir dan miskin, yang dimana didaya gunakan untuk zakat, infak, dan sedekah. Lembaga ini berletak di Ruko Mitra Mataram Blok A, Jalan Mataram Raya, Jakarta Timur. Baitul Mal Muamalat ini dirintis oleh Bank Muamalat sejak tahun 1994. Kemudian tanggal 16 Juni 2000 Baitul Mal Muamalat ini diresmikan oleh Menteri Agama RI. Adapun visi dari Baitul Mal Muamalat ini yaitu menjadikan amil zakat yang independen, profesional, dan unggul dalam memberikan kemudahan muzaki untuk berzakat sesuai syariah serta melayani dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, Baitul Mal Muamalat ini berupaya melakukan beberapa misi. Di antaranya itu yang pertama, mengembangkan tata kelola yang baik berbasis teknologi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Yang kedua itu mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten untuk kesinambungan tumbuh lembaga tersebut. Yang ketiga yaitu membangun aliansi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kemandirian dan kemanfaatan lembaga. Yang keempat untuk memberikan layanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan mudah dan benar sesuai dengan syariah. Yang kelima yaitu mengembangkan layanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Baitul Mal Muamalat ini memiliki 5 produk funding, yang dimana yang pertama yaitu JIS, zakat, infak, dan sedekah. JIS ini merupakan salah satu funding Baitul Mal Muamalat. Seperti namanya, seseorang dapat mendonasikan hartanya melalui zakat, infak, maupun sedekah. Yang kedua yaitu waktumu, wakaf tunai muamalat. Waktumu ini merupakan metode wakaf yang diinvestasikan secara syariah, baik itu dalam bentuk deposito, reksadana, dan aplikasi. Yang ketiga yaitu KUM3, Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis masjid. Program ini merupakan pengembangan usaha ekonomi yang produktif untuk masyarakat, yang dimana dalam pengembangan ini memberikan pendanaan dan pendampingan terhadap masyarakat yang diberi KUM3 tadi. KUM3 ini juga sekaligus untuk mengoptimalkan potensi dana zakat, infak, dan sedekah. Adapun yang keempat yaitu IDEAS, infak 261, yang dimana seorang dapat berinfak. Idenya ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Yang kelima yaitu dana yatim, yang dimana diperuntukkan untuk bagi siswa SMP dan SMA yang berprestasi, yang berasal dari keluarga prasejahtera atau yatim, seperti itu. Adapun produk finance Baitul Mal Muamalat yang pertama yaitu dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Yang pertama yaitu BMT Share, yaitu dimana program ini dimulai sejak tahun 2010 yang sumber dananya berasal dari non pemerintah. Program ini merupakan jalinan sinergi antara Baitul Mal Muamalat dengan Baitul Mal Tanwil. Yang kedua DBS, dana bergulir syariah. Program ini merupakan kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan Bank Muamalat. Pada program ini yang dilakukan yaitu seperti pendampingan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi, yang dimana Baitul Mal yang dilakukan oleh Baitul Mal. Program ini diperuntukkan untuk pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah.
yang dilakukan sejak tahun 2003 sampai 2007. Yang keempat yaitu yang ketiga yaitu Kampung Jamur Ciputih, yang dimana ini merupakan tanah wakaf Ciputih, yang dimana didaya gunakan untuk jamur. Jamur yang digunakan ini Baitul Mal Muamalat ini seperti jamur kuping dan jamur sikte. Yang keempat yaitu KJKS, yang Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang dimana ini merupakan lembaga keuangan formal yang didirikan melalui pemberdayaan usaha mikro muamalat yang berbasis masjid. Program ini merupakan kelanjutan dari program KM3. Yang kelima yaitu KM3, Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis masjid. Program ini merupakan unggulan Baitul Mal Muamalat yang dimana dijalankan KM3 memperoleh respon positif dan berjalan efektif. Program ini memiliki visi, misi, dan strategis dan kriteria sendiri. Sasaran program ini adalah mustahik, baik itu fakir dan miskin. Program ini bersumber dari dana zakat. Adapun program yang keenam yaitu Sahabat Muamalat. Sahabat Muamalat ini merupakan program pendampingan bagi KJKS yang mendapat fasilitas pembiayaan mikro dari Bank Muamalat Indonesia. Program ini dirintis di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, dan Jakarta. Yang ketujuh yaitu Simura, Asuransi Mikro Umat Syariah. Program ini merupakan kerjasama Baitul Mal Muamalat dengan PT Kartis Insurance Indonesia dan PT Buana Lintas, yang dimana beroperasi sejak Juli 2012. Program ini ditunjukkan untuk memberikan keperawatan, kesehatan, dan kecelakaan dan kematian kepada pengusaha mikro maupun anggota KJKS. Yang kedua yaitu dalam bidang pendayagunaan sosial dan kemanusiaan, di mana program pertama yaitu ACM, Aksi Sehat Muamalat. Program ini merupakan bentuk layanan pengobatan kesehatan langsung dari Baitul Mal Muamalat untuk masyarakat yang tidak mampu. Program ini menjadi bagian aksi kesehatan yang bersifat kuratif atau pengobatan. Layanan kesehatannya berupa pengobatan massal dan pengobatan tingkat menengah. Yang kedua yaitu program ATM, Aksi Tanggap Muamalat. Program ini merupakan salah satu bentuk konkret Bank Baitul Mal Muamalat terhadap penanganan bencana seperti tanggap darurat, rehabilitas. Adapun program ketiga yaitu berbagi kurban yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang tidak mampu di seluruh Indonesia, yang dimana daerah-daerah yang menjadi korban bencana. Yang keempat yaitu CBL Sahur Berbuka Lebaran. Program ini dilakukan di bulan Ramadan dalam rangka untuk membantu meningkatkan beban para mustahik agar kebutuhan hidup mereka selama 1 bulan itu dapat terpenuhi, seperti pemberian bantuan pokok sehari-hari baik ketika sahur maupun berbuka. Yang kelima yaitu program KSM, Komunitas Sehat Muamalat, yang dimana diharapkan satu orang sehat bisa menyehatkan 4 orang lain sakit di sekitarnya dengan tagline Be Healthy Generation.
Sasarannya ini adalah anak yatim piatu binaan Baitul Mal Muamalat yang tergabung dalam program daya tadi, yang dimana difokuskan untuk adapun program yang keenam yaitu LAJU, layanan jenazah terpadu. Program ini merupakan program sosial dari Baitul Mal Muamalat yang ada sejak 2013, yang dimana layanan ini merupakan layanan jenazah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang prasejahtera, di mana mereka memanfaatkan jasa ambulan untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman atau pasien ke rumah sakit. Yang program ketujuh yaitu santunan tunai. Program ini merupakan program penyaluran dana zakat, infak dan sedekah kepada mustaqim yang membutuhkan. Program santun ini diberikan berupa bantuan pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah, kemanusiaan, dan pembangunan masjid, sekolah, pondok pesantren, dan fasilitas umum lainnya. Adapun bidang pendayaan yang ketiga yaitu bidang pendayagunaan pendidikan. Yang pertama yaitu BISHARE, yaitu merupakan program beasiswa pendidikan berprestasi bagi anak-anak yang tidak mampu dengan jenjang pendidikan SMP, SMA, dan sederajat, yang bertujuan untuk memberikan jaminan keberlangsungan pendidikan bagi mereka yang mau bersekolah. Yang kedua yaitu BISMART, merupakan program santunan dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi dan fisabilillah. Penerima program ini diutamakan untuk yang berstatus yatim dengan jenjang pendidikan S1. Yang ketiga yaitu beasiswa daya, adalah program beasiswa pendidikan bagi anak yatim. Jenjang pendidikan yang diberikan yaitu SMP, SMU, dan sederajat. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan keberlangsungan pendidikan kepada mereka yang mau bersekolah. Yang keempat yaitu ISS, Islamic Solidarity School, yang merupakan lembaga pendidikan Islam yang pendiriannya dilatar belakangi adanya bencana gempa bumi. Maksudnya ini program ini adalah dalam bentuk sekolah yang untuk anak-anak itu yang kena bencana. Yang kelima ORFNA, yaitu merupakan program pemberdayaan masyarakat berupa pemberian beasiswa bagi anak yatim piatu dan keluarga bencana yang terkena bencana tsunami di negara Aceh Darussalam. Selanjutnya itu mengenai selain zakat, di sini ada wakaf, seperti dana wakaf uang di Baitul Mal Muamalat ini sebagai salah satu nazir pengelola dana wakaf uang. Baitul Mal Muamalat ini pengelolaan wakafnya terdiri dari penghimpunan dana wakaf, pengelolaan dan penyaluran atas pendistribusian. Sumber dananya itu dari masyarakat. Pengelolaan dana wakaf uang Baitul Mal Muamalat ini akan digunakan dalam bentuk investasi untuk mempertahankan nilai dana wakaf dan untuk memperoleh keuntungan yang nantinya dari keuntungan tersebut akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya